dilihat penjualannya naik 30% YoY dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Yakni Bapak Wi Albert dengan mata acara rapat sebagai berikut. Mata acara untuk RUU PST adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan direksi mengenai jalannya usaha perseroan dan tata usaha keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan perseroan, termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh akuntan publik independen. Dan persetujuan atas laporan tahunan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau disebut juga equit at the charge, kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Agenda kedua, penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Ketiga, penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota direksi perseroan dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan ataupun rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Keempat, penunjukan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Mata acara untuk RUU PSLB adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan atas rencana penjaminan terhadap sebagian besar atau seluruh harta kekayaan aset perseroan, sebagaimana diatur dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kedua, persetujuan untuk menyatakan kembali pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2020, disingkat KBLI 2020. Sekarang saya akan memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Tunas Baru Lampung Tbk yang telah hadir dalam rapat ini, yakni Komisaris Bapak Wi Albert, Presiden Direktur Bapak Widarto, Wakil Presiden Direktur Bapak Sudarmo Tasmin, Direktur Bapak Junaidi Nur, Direktur Bapak Wi Alfred. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan lembaga penunjang yang telah hadir dalam rapat ini, yakni Bapak Antoni Halim Sarjana Hukum dari Kantor Notaris Antoni Halim Sarjana Hukum, Bapak Antonius Setianto dari Kantor Konsultan Hukum Marcus & Partners Law Firm, Ibu Helga Domingus dari Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasar Corpora, serta Ibu Yeli Warsono dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Semsi Idris. Sebelum rapat dimulai, saya akan membacakan tata tertib rapat sebagai berikut. Tata tertib untuk RUU PST dan RUU PSLB PT Tunas Baru Lampung Tbk yang diselenggarakan pada hari ini, yakni 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut. 1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. Hanya para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ataupun untuk pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham yang diterbitkan oleh KSE atau kuasa mereka yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam rapat ini. Tiap-tiap saham akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari satu saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara satu kali, dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya. Kedua, bagi para pemegang saham ataupun kuasa pemegang saham yang tetap hadir secara fisik dalam rapat,
wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat rapat, yakni sebagai berikut. A. Menggunakan masker. B. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan pemegang saham ataupun kuasa pemegang saham tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal. C. Mengikuti arahan petugas rapat dalam menerapkan kebijakan jaga jarak fisik di tempat rapat. D. Petugas rapat berhak menolak peserta rapat, pemegang saham, ataupun kuasanya yang sah apabila menunjukkan gejala flu, termasuk batuk, pilek, dan demam. Ketiga, pada setiap mata acara rapat, setelah ketua rapat memberikan penjelasan mengenai topik yang dibicarakan dalam rapat, selanjutnya akan diberikan kesempatan kepada para pemegang saham ataupun kuasa mereka yang sah untuk mengajukan pertanyaan ataupun memberikan pendapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang dibicarakan. Prosedur yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. A. Bagi para pemegang saham ataupun kuasa mereka yang hadir dalam ruang rapat harus mengangkat tangan. Dan selanjutnya akan kami persilakan untuk menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki ataupun diwakili. B. Bagi para pemegang saham ataupun kuasa mereka yang berpartisipasi melalui aplikasi isi.kc dapat mengajukan pertanyaan ataupun memberikan pendapat melalui kolom chat yang tersedia di aplikasi isi.kc dengan menyebutkan nama lengkap, jumlah lembar saham yang dimiliki, dan mata acara relevan yang hendak diberikan pertanyaan ataupun diberikan pendapat. C. Perseroan hanya akan memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan ataupun pendapat yang diajukan langsung dalam ruang rapat dan atau melalui kolom chat yang tersedia dalam sistem isi.kc. Untuk fitur Q&A seperti raise hand dan chat yang tersedia pada Zoom webinar akan dinonaktifkan, sehingga pertanyaan ataupun pendapat hanya bisa diajukan melalui sistem isi.kc. D. Apabila terdapat lebih dari 3 penanya, akan kami bagi dalam beberapa termin, di mana untuk setiap termin akan kami berikan kesempatan kepada 3 orang penanya. Keempat, pemungutan suara akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pemungutan suara akan dilakukan setelah semua pertanyaan selesai dijawab. B. Bagi para pemegang saham ataupun kuasa mereka yang sah yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi isi.kc akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh pemegang saham ataupun kuasa mereka untuk menuju platform pemungutan suara secara elektronik. C. Pemungutan suara dilakukan dengan memperhitungkan suara yang telah disampaikan secara langsung di ruang rapat. Suara yang telah disampaikan melalui mekanisme pemberian kuasa secara elektronik atau disebut juga e-proxy melalui aplikasi isi.kc. Serta suara yang disampaikan secara elektronik pada setiap mata acara rapat atau disebut juga e-voting melalui aplikasi isi.kc. D. Bagi para pemegang saham ataupun kuasa pemegang saham yang hadir dalam ruang rapat yang memberikan suara tidak setuju ataupun memberikan suara abstain akan diminta untuk mengangkat tangan dengan menyebutkan jati diri dan jumlah saham yang dimiliki ataupun diwakilinya. Bagi para pemegang saham yang berpartisipasi melalui aplikasi isi.kc dapat memberikan suara untuk setiap mata acara rapat dengan memilih setuju, tidak setuju, ataupun abstain pada kolom yang telah tersedia. E. Tata cara pemungutan suara secara elektronik dapat dilihat di situs web KC. F. Pada akhir pemungutan suara, notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut kepada peserta rapat. Tata tertib kelima, setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham ataupun kuasa pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam rapat harus mengikuti syarat sebagai berikut. A. Menurut pendapat ketua rapat, hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara rapat yang bersangkutan. B. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 atau lebih pemegang saham bersama-sama memiliki sedikitnya 1/20 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Serta C. Menurut pendapat direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha perseroan. Keenam, peserta rapat diharapkan untuk menghadiri rapat ini sampai dengan ditutupnya rapat ini. Jika ada pemegang saham ataupun kuasa pemegang saham yang meninggalkan ruangan rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan rapat. 7.
Peserta rapat yang hadir secara elektronik diharapkan untuk menggunakan koneksi internet yang stabil dan dapat mengakses tautan untuk mengikuti jalannya rapat minimal 30 menit sebelum dimulainya rapat untuk keperluan penghitungan quorum kehadiran. 8. Apabila ada pemegang saham ataupun kuasa pemegang saham yang hadir setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek dan jumlah kehadiran pemegang saham telah dilaporkan oleh Biro Administrasi Efek kepada notaris, maka pemegang saham tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti rapat, tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat, usul serta saran dan suaranya tidak akan diperhitungkan. 9. Demi kelancaran rapat, maka ketua rapat berhak menentukan prosedur rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini. Dan kami mohon kepada seluruh peserta rapat untuk mensilentkan semua alat komunikasi selama berlangsungnya rapat. 10. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian oleh ketua rapat dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. Tata tertib ini berlaku sejak rapat dibuka oleh ketua rapat sampai dengan ditutupnya rapat oleh ketua rapat. Demikianlah tata tertib untuk RUPST dan RUPSLB PT Tunas Baru Lampung Tbk. Selanjutnya, waktu akan kami serahkan kepada Bapak W. Albert selaku Komisaris PT Tunas Baru Lampung Tbk untuk memimpin rapat umum pemegang saham tahunan. Selamat siang, Ibu-ibu, Bapak-bapak, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham. Mau jalan, Bu. Halo. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham PT Tunas Baru Lampung Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya, PT Tunas Baru Lampung Tbk disebut perseroan. Serta hadirin yang saya hormati, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak telah memenuhi undangan untuk menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan perseroan, selanjutnya disebut rapat. Berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, selanjutnya disebut POJK. Pasal 15 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan dan surat penunjukan Dewan Komisaris Perseroan yang telah dibuat secara singuler terakhir ditandatangani pada tanggal 21 Juni 2022, maka saya selaku Komisaris Perseroan akan memimpin rapat ini selaku Ketua Rapat. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan POJK, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan perundangan di pasar modal lainnya. Direksi Perseroan antara lain telah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Memberitahukan rencana akan diselenggarakannya rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui surat tanggal 17 Mei 2022. 2. Melakukan pengumuman dan pemanggilan rapat kepada para pemegang saham melalui situs web Bursa Efek Indonesia atau BEI, situs web Perseroan www.tunasbarulampung.com dan situs web penyedia e-rups melalui aplikasi easy.kc
masing-masing pada tanggal 24 Mei 2022 dan 8 Juni 2022. Maka sebelum rapat ini diteruskan, saya ingin menanyakan kepada Bapak Notaris yang akan membuat berita acara untuk rapat ini mengenai berapa jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat, dan apakah jumlah saham yang hadir dan atau diwakili tersebut telah memenuhi ketentuan quorum yang disyaratkan untuk menyelenggarakan rapat ini. Kepada Bapak Notaris, kami silakan. Terima kasih kepada Bapak Ketua Rapat. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu quorum rapat yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat 1 huruf A POJK, pasal 16 ayat 2 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, dan ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau diwakili yang telah dikeluarkan perseroan. Berdasarkan daftar pemegang saham perseroan bertanggal 7 Juni 2022 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat, yang disusun oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT AD Mitra Jasa Corpora, jumlah modal register perseroan adalah sebanyak 5.342.098.939 saham. Dan di antara jumlah saham tersebut terdapat treasury stock sebanyak 65.252.400 saham. Maka sesuai daftar hadir pemegang saham dan kuasa pemegang saham dalam rapat pada hari ini yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, total saham di store dan yang punya hak suara yang sah dalam rapat adalah sebanyak 5.276.846.539 saham. Dan jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam rapat ini berjumlah 4.248.444.202 saham atau mewakili 81,46%. Karenanya ketentuan quorum kehadiran sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat 1 huruf A POJK, pasal 16 ayat 2 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, dan ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. Sehingga dalam rapat ini dapat dibicarakan dan diambil keputusan yang sah atas seluruh mata acara dalam rapat ini. Demikian kepada Bapak Ketua Rapat. Terima kasih Bapak Notaris. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang kami hormati, dengan terpenuhinya seluruh persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan rapat ini, baik pengumuman, pemanggilan, maupun quorum rapat ini sebagaimana disyaratkan oleh peraturan-peraturan yang telah dibacakan sebelumnya oleh Bapak Notaris, maka rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis tanggal 30 Juni 2022 dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai seluruh mata acara rapat ini. Dengan ini selaku Ketua Rapat, saya menyatakan bahwa rapat umum pemegang saham tahunan PT Tunas Baru Lampung Tbk pada hari ini dengan resmi dibuka pada pukul 14:14 waktu Indonesia Barat. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sebelum memulai pembahasan mata acara rapat ini terlebih dahulu kami sampaikan bahwa sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai mata acara rapat ini akan diberikan waktu atau kesempatan tanya jawab kepada para pemegang saham dan atau kuasanya yang akan mengajukan pertanyaan sesuai mata acara rapat dengan prosedur dalam tata tertib rapat ini. Kemudian akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sesuai ketentuan pasal 40 ayat 1 POJK dan pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dan apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
dan hal ini juga telah dinyatakan dalam tata tertib rapat ini. Selanjutnya, untuk penjelasan singkat mengenai kondisi umum perseroan, akan kami sampaikan bersamaan dengan penyampaiannya laporan tahunan mengenai kegiatan usaha dari perseroan pada mata acara pertama rapat ini. Marilah kita mulai membicarakan seluruh mata acara rapat ini. Mata acara pertama rapat, yaitu persetujuan dan pengesahan atas laporan direksi mengenai jalannya usaha perseroan dan tata usaha keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan perseroan, termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh akuntan publik independen, dan persetujuan atas laporan tahunan perseroan. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau equity charge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Berkaitan dengan mata acara pertama rapat ini, kami mempersilakan kepada Bapak Widarto selaku Presiden Direktur Perseroan untuk menyampaikan laporannya. Kepada Bapak Widarto, kami persilakan. Terima kasih kesempatan yang kami diberikan Bapak Ketua Rapat atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kinerja bisnis di tahun 2021. Pada tahun 2021, perseroan menunjukkan kinerja operasional yang sangat baik. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 di tahun 2021 yang sudah mulai membaik, perseroan membukukan penjualan bersih sebesar 15,9 triliun di tahun 2021, meningkat signifikan sebesar 47% bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya sebesar 10,9 triliun. Peningkatan penjualan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya harga penjualan produksi sawit sebesar 30,8% dan volume penjualannya sebesar 23,6% bila dibandingkan tahun 2020. Sedangkan harga produksi gula dan turunannya dan bila dibanding 23% bila dibandingin tahun 2020. Sedangkan harga produk gula dan turunannya mengalami penurunan sebesar 8,9%. Tetapi volume penjualan mengalami peningkatan sebesar 26,1% bila dibandingkan dengan tahun 2020. Adapun komposisi penjualan ekspor berbanding penjualan lokal adalah sebesar 15 berbanding 85%. Rasio laba kotor mengalami penurunan dari 24,2% pada tahun 2020 menjadi 19,9% pada tahun 2021. Namun secara rupiah laba kotor meningkat dari 2,6 triliun di tahun 2020 menjadi 3,1 triliun di tahun 2021. Di samping itu laba operasional juga mengalami peningkatan 9,3%. Laba bersih perseroan mengalami peningkatan sebesar 16,3%, yaitu dari 680 miliar pada tahun 2020 menjadi 791 miliar pada tahun 2021. Adapun EBITDA, perseroan juga mengalami peningkatan sebesar 6,7%, ialah dari 2,5 triliun di tahun 2020 sekarang menjadi 2,7 triliun pada tahun 2021. Sampai akhir 2021, perseroan mengelola
areal seluas 76.000 hektar untuk perkebunan kelapa sawit dan tebu yang terdiri dari areal tanaman menghasilkan sawit sebesar 53.000 hektar dan areal tanaman belum menghasilkan sawit sebesar 9.000 hektar serta 15.000 hektar tanaman tebu. Dengan lokasi perkebunan di wilayah Lampung, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Sebagian dari areal TBM tersebut segera memasuki usia produktif, sehingga kinerja operasional diharapkan tetap akan tumbuh pada tahun-tahun mendatang. Selama di tahun 2021, produksi TBS perseroan inti dan plasma mengalami peningkatan sebesar 8,3%, ialah 636.000 ton pada tahun 2020 menjadi 689.000 ton di tahun 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh sebagian areal TBM yang sudah memasuki usia produktif. Seiring dengan meningkatnya produk TBS tersebut di atas, produksi CPO perseroan juga mengalami peningkatan sebesar 2%, ialah dari 2.222.000 di tahun 2020 menjadi 227.000 di tahun 2021. Produksi minyak goreng perseroan juga mengalami peningkatan dari 276.000 ton di tahun 2020 menjadi sebesar 305.000 ton di tahun 2021. Dan produksi biodiesel juga mengalami peningkatan sebesar 21%, ialah dari 294.000 kiloliter di tahun 2020 menjadi 356.000 kiloliter di tahun 2021. Peningkatan ini ditunjang adanya pembelian CPO dari pihak luar. Dari segi bisnis gula, produksi gula perseroan mengalami penurunan sebesar 39% dari 271.000 ton pada tahun 2020 menjadi 165.000 ton di tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh kuota import yang diperoleh perseroan di tahun 2021 lebih rendah berbanding di tahun 2020. Kenaikan volume penjualan gula sebesar 20,1% ditunjang oleh adanya pembelian gula dari pihak luar. Tantangan di tahun 2021, pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2021 sampai dengan sekarang mengakibatkan perturunan daya beli masyarakat dan banyak pembatasan pergerakan sosial sehingga banyak perusahaan yang mengalami kesulitan. Namun perseroan yang bergerak dalam agribisnis berupa bahan makanan dapat terus bertahan karena masyarakat tetap membutuhkan produk perusahaan yang untuk membutuhkan kebutuhannya sehari-hari. Prospek usaha di tahun 2022. Tahun 2022 merupakan tahun yang sangat penuh harapan terutama dengan adanya penyebaran virus COVID-19 yang sudah mulai menurun sehingga adanya kemungkinan tidak ada lagi pembatasan kegiatan masyarakat dan ekonomi sudah mulai meningkat. Sehingga perseroan yang bergerak dalam bidang industri makanan diharapkan dapat terus menjual produk-produknya dalam situasi ekonomi yang semakin baik di tahun 2022 ini. Karena dalam hal kondisi sebagaimanapun masyarakat harus tetap memenuhi kebutuhan akan makanan dan minuman. Minyak kelapa sawit masih merupakan salah satu komoditas perkebunan penunjang ekspor tertinggi di Indonesia. Industri ini juga dianggap sebagai elemen strategi dalam perekonomian Indonesia yang saat ini merupakan produsen dan negara pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Oleh karena itu, sektor perkebunan kelapa sawit akan tetap menarik bagi Indonesia karena memiliki banyak manfaat bagi negara. Perseroan optimis akan adanya kemajuan yang stabil di masa depan. Perkebunan kelapa sawit, perseroan masih akan terus memberikan kontribusi
yang sangat signifikan bagi peningkatan dari tahun ke tahun, di mana dengan umur tanaman kelapa sawit perseroan untuk menurun rata-rata tertimbang masih berkisar 12 tahunan. Perseroan masih akan terus berkembang di tahun-tahun mendatang. Pada saat ini perseroan sedang mengembangkan perkebunan kelapa sawit baru, inti dan plasma di Sumatera Selatan dan di Kalimantan Barat. Pengembangan perkebunan baru ini dimaksud agar terdapat kesinambungan panen perseroan pada saat perkebunan lama melalui penurunan produktivitasnya. Dari sektor industri gula, Indonesia secara umum masih mengalami defisit pasokan gula lebih kurang sebesar 4 juta ton. Sehingga prospek usaha gula ini ke depan masih akan memberikan peluang yang sangat besar kepada perseroan untuk dapat mengisi permintaan atas pasokan gula tersebut. Penelitian dan pengembangan. Bidang penelitian dan pengembangan menjadi salah satu bagian penting untuk menjamin berkelanjutan usaha perseroan. Sejalan dengan strategi perseroan untuk meningkatkan produktivitas dan kelestarian tanah, maka perseroan melakukan upaya untuk pembenahan tanah, pemupukan yang lebih efektif dengan menggunakan sumber-sumber alamiah, serta penelitian dalam hal mengendalikan hama penyakit tanaman. Manajemen sumber daya manusia. Perseroan memiliki 2.838 karyawan tetap yang tersebar di areal perkebunan dan pabrik milik perseroan. Guna meningkatkan produktivitas manajemen sumber daya manusia, perseroan berfokus pada upaya peningkatan kompetensi setiap karyawan sehingga bisa bekerja lebih efektif dan efisien. Tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan mampu secara konsisten meningkatkan praktek tata kelola perusahaan, termasuk praktek pertanian yang baik. Kami percaya hal ini sangat penting guna mempertahankan kepercayaan dan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Yang tanpa itu, bisnis perseroan tidak akan berkelanjutan. Meningkat kinerja organisasi merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus, yang meliputi evaluasi serta penyesuaian dan perbaikan prosedur dan sistem pengawasan. Di lain itu, pelaksanaan prosedur, standarisasi, dan sertifikasi untuk layanan atau produk juga diperlukan, terutama meningkat tingginya permintaan konsumen untuk produk dan jasa. Prosedur ini diterapkan khususnya untuk industri kelapa sawit, di mana manajemen keuangan, sosial, dan lingkungan telah menjadi fokus utama yang mempengaruhi penilaian produk. Sertifikasi juga berperan penting dalam perdagangan global, apalagi di tengah munculnya keraguan akan manfaat industri perkebunan terkait isu deforestasi. Terkait sertifikasi, sampai dengan tahun 2021, perseroan sudah memperoleh sertifikasi ISPO, Indonesia Standard Sustainable Palm Oil, untuk kebun di Sumatera Selatan dan Lampung. Juga di tahun 2021, 75% dari kebun-kebun milik perseroan dan 83% dari PKS telah mendapatkan sertifikat ISPO. Dan untuk kebun dan pabrik yang lain sekarang masih dalam tahap proses audit. Kami harap sebentar lagi perseroan dapat menambah sertifikat ISPO. Tanggung jawab sosial perusahaan dan perusahaan. Dari sisi tanggung jawab sosial, perseroan telah menyelesaikan evaluasi sosial mapping pada area-area operasional. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mempertajam program-program perseroan agar lebih terarah, komprehensif, dan bermanfaat secara berkelanjutan. Selama tahun 2021, perseroan lebih kurang telah melakukan investasi sebesar 4 miliar untuk tanggung jawab sosial sebagai bentuk kepedulian perseroan kepada masyarakat sekitar.
Salah satu bentuk kepedulian perseroan ada dengan menerima atau membeli TBS atau tebu dari masyarakat sekitarnya. Perseroan memikul tanggung jawab untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan yang dikelolanya. Perseroan menitik beratkan kepada sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Program ekonomi didesain perseroan untuk membantu meningkatkan sejahtera masyarakat melalui pola kemitraan inti plasma dan berbagi kerjasama lainnya. Program ekonomi bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menciptakan usaha-usaha kecil produktif. Program pendidikan bertujuan ikut memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat melalui program bantuan ke sekolah-sekolah. Dengan demikian, perseroan juga ikut mendukung program pemerintah dalam memperluas kesempatan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan untuk program kesehatan, perseroan membangun poliklinik perkebunan di perkebunan dan pabrik milik perseroan. Dan yang paling akhir adalah bidang lingkungan. Direksi terus mendorong manajemen perseroan untuk melaksanakan tata kelola perkebunan kelapa sawit sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO. Direksi memberikan apresiasi yang tinggi atas konsistensi perseroan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini sesuai dengan misi perusahaan untuk terus memberikan kontribusi dalam kemajuan serta kesejahteraan bangsa. Perubahan susunan direksi dan Dewan Komisaris di tahun 2021 tidak terdapat perubahan direksi dan Dewan Komisaris perusahaan. Apresiasi. Perseroan akan terus melakukan bisnis secara bertanggung jawab dan penuh kehati-hatian, menerapkan praktek terbaik untuk tata kelola perusahaan yang baik, yang mencakup transparansi, akuntabilisasi, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan, serta menerapkan kontrol internal dan mitigasi risiko yang ketat. Akhir kata, kami ucapkan banyak terima kasih kepada para pemegang saham, para relasi, atas segala bentuk kerjasama yang baik dan komitmen serta penghargaan kami kepada para manajemen dan karyawan serta kontribusi kerja kerasnya. Semoga perseroan tetap jaya dan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Untuk selanjutnya, acara kami kembalikan kepada Ketua Rapat. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Widarto atas penyampaian laporannya. Setelah mendengar laporan tahunan, selanjutnya saya akan sampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2021 sebagai berikut. Pemegang saham yang terhormat, perkenankanlah kami mewakili Dewan Komisaris Perseroan untuk menyampaikan penilaian terhadap kinerja keuangan dan operasional perseroan di tahun 2021, dan juga kami sampaikan penilaian Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Dengan laporan ini juga kami sampaikan arahan strategis yang bisa menjadi panduan bagi manajemen perseroan untuk menghadapi tantangan sektor usaha agribisnis. Tahun 2021 merupakan tahun yang penuh harapan bagi perseroan, terutama pandemi COVID-19 yang sudah makin menurun dan kenaikan harga komoditas di tahun 2021. Perseroan dapat menunjukkan kinerja sektor usaha kelapa sawit dan juga sektor perkebunan tebu dan usaha gula yang sangat baik bila dibandingkan dengan para pesaing perseroan. Kinerja perseroan di tahun 2021 secara fundamental, kondisi internal perseroan terbilang semakin baik, berbagai kaitan perbaikan di lapangan dan peningkatan produktivitas terus dilakukan.
program-program kerja terlaksana dengan baik, dan ekspansi usaha terus berjalan sesuai target yang ditetapkan. Produksi TBS dari perkebunan inti perseroan mengalami peningkatan dari 479.000 ton di tahun 2020 menjadi 497.000 ton di tahun 2021. Dan juga produksi TBS dari kebun plasma juga mengalami peningkatan dari 157.000 ton menjadi 192.000 ton. Hal ini ditunjang adanya tanaman yang sudah memasuki masa menghasilkan. Di samping itu, di sektor gula mengalami penurunan produksi dari 271.000 ton pada tahun 2020 menjadi 165.000 ton pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh lebih rendahnya pemberian alokasi kuota import dari pemerintah di tahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2021, kisaran harga rata-rata pasar minyak sawit mentah atau CPO yang diperdagangkan di Indonesia Rp11.669 per kilo di luar PPN atau 35% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Perkembangan harga CPO pada tahun ini diwarnai oleh kondisi 2 semesteran yang cenderung berbeda, di mana pada semester pertama tahun 2021, CPO diperdagangkan pada harga Rp10.327 per kilo di luar PPN, dan terus meningkat pada semester kedua tahun 2021 menjadi Rp13.010 per kilo di luar PPN. Dari sisi infrastruktur perkebunan, perseroan juga telah melakukan banyak perbaikan pada sistem water management di perkebunan. Perbaikan ini diharapkan dapat membantu peningkatan produktivitas kelapa sawit apabila perseroan menghadapi masalah iklim yang tidak menentu. Terkait sertifikasi, sampai dengan tahun 2021, perseroan sudah memperoleh sertifikat ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil, untuk kebun di Sumatera Selatan dan Lampung. Di tahun 2021 juga, 75% dari kebun-kebun milik perseroan dan 83% dari PKS telah mendapatkan sertifikat ISPO, dan beberapa kebun dan pabrik sekarang dalam tahap audit ISPO. Dan diharapkan dalam waktu tidak lama lagi perseroan dapat menambah sertifikat ISPO. Prospek bisnis di tahun 2022, tahun 2022 merupakan tahun yang sangat penuh harapan, terutama dengan menurunnya penyebaran virus COVID-19, sehingga ada daya beli masyarakat dapat meningkat dan ekonomi dapat lebih baik. Perseroan yang bergerak dalam bidang industri makanan dan energi terbarukan diharapkan dapat terus menjual produk-produknya dalam situasi ekonomi yang semakin baik di tahun 2022. Karena dalam kondisi bagaimanapun, masyarakat harus tetap memenuhi kebutuhan akan makanan dan energi terbarukan. Sebagai produsen dan ekspor CPO terbesar di Indonesia, industri kelapa sawit dianggap sebagai elemen strategi dalam kerangka perkebunan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, sektor perkebunan kelapa sawit akan tetap menarik bagi Indonesia karena memiliki banyak banyak manfaat bagi negara. Perseroan optimis akan ada kemajuan yang stabil di masa depan. Di samping itu, Indonesia merupakan pangsa pasar minyak goreng yang besar, sehingga peluang perseroan masih cukup besar untuk menjual minyak gorengnya di pasar domestik.
Di samping itu, produksi gula nasional juga masih belum dapat mencukupi kebutuhan konsumsi rakyat Indonesia, di mana saat ini masih mengalami kekurangan pasokan gula, sehingga prospek bisnis gula perseroan di masa yang akan datang akan tetap bagus meningkat, mengingat pasokan akan stok gula masih sangat terbatas di Indonesia. Salah satu tugas dari Dewan Komisaris adalah menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa perseroan telah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance atau GCG. Secara berkala, Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan evaluasi berkaitan dengan praktik bisnis dan kepatuhan perseroan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang diantaranya meliputi aspek akuntabilitas, pertanggungjawaban, keterbukaan, kewajaran, dan kemandirian. Manajemen telah mengembangkan sistem dan pedoman tata kelola perusahaan sesuai dengan kebutuhan. Selama tahun 2021, Komite Audit telah melaksanakan 4 kali pertemuan dengan Direksi Perseroan yang dilaksanakan pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober untuk memastikan bahwa Direksi Perseroan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris sepakat dengan hasil evaluasi dan prospek bisnis perseroan yang dilakukan direksi dan menilai bahwa direksi telah bekerja dengan baik. Dewan Komisaris juga sangat mendukung tujuan strategis yang telah diagendakan untuk tahun 2022 dan seterusnya. Sejumlah skema ekspansi telah disusun, tentunya akan membuat perseroan lebih fokus dalam meraih pertumbuhan berkelanjutan di masa depan. Tanggung jawab sosial perusahaan. Dari sisi tanggung jawab sosial, perseroan telah menyelesaikan evaluasi social mapping pada area-area operasional. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mempertajam program-program perseroan agar lebih terarah, komprehensif, dan bermanfaat secara berkelanjutan. Selama tahun 2021, perseroan lebih kurang telah melakukan investasi sebesar 4 miliar rupiah untuk tanggung jawab sosial sebagai bentuk kepedulian perseroan kepada masyarakat sekitar. Perseroan memikul tanggung jawab untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan yang dikelola. Salah satu bentuk kepedulian perseroan adalah dengan membeli tandan buah segar atau TBS atau tebu dari masyarakat. Program CSR perseroan menitik beratkan kepada sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Program ekonomi didesain untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola kemitraan inti plasma dan berbagai kerjasama lainnya. Program ekonomi bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menciptakan usaha-usaha kecil produktif. Program pendidikan bertujuan ikut memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat melalui program bantuan ke sekolah-sekolah. Dengan demikian, perseroan juga ikut mendukung program pemerintah dalam memperluas kesempatan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan untuk program kesehatan, perseroan membangun poliklinik perkebunan di perkebunan milik perseroan. Dan paling akhir adalah bidang lingkungan. Dewan Komisaris terus mendorong manajemen perseroan untuk melaksanakan tata kelola perkebunan kelapa sawit sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO. Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi atas konsistensi perseroan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini sesuai dengan misi perusahaan untuk turut memberikan kontribusi dalam kemajuan serta kesejahteraan bangsa.
apresiasi. Dewan Komisaris menyadari bahwa kemampuan perseroan dalam menghadapi segala tantangan serta pencapaian yang diperoleh selama tahun 2021 merupakan hasil dari upaya maksimal serta dedikasi direksi dan segenap karyawan di berbagai tingkat, serta dukungan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kami menyampaikan penghargaan dan pengakuan atas kontribusi mereka, baik individu maupun kolektif, yang telah memungkinkan perseroan untuk melanjutkan pertumbuhan sepanjang tahun. Kami yakin perseroan akan terus tumbuh dan berkembang di masa depan. Kami juga senantiasa berterima kasih atas kepercayaan dan dukungan dari para pemangku kepentingan. Kami pun berharap agar dapat terus bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan demi kebaikan kita bersama. Demikianlah laporan Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasan perseroan untuk tahun buku 2021. Sekarang marilah kita masuk ke bagian terakhir mata acara pertama rapat ini, yaitu pengesahan atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2021. Sebagaimana kita ketahui, laporan keuangan yang telah disahkan tersebut telah dimuat di Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 27 April 2022 dan telah diaudit oleh akuntan publik Mirawati Sensi Idris dengan optimi tanpa modifikasian sebagaimana dapat dibaca dalam buku laporan tahunan yang telah dibagikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Kepada para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib rapat yang dibacakan sebelumnya. Tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Oleh karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan untuk menerima baik, menyetujui, dan mengesahkan laporan direksi mengenai jalannya usaha perseroan dan tata usaha keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh akuntan publik independen dan persetujuan atas laporan tahunan perseroan. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau equity charge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan sebagaimana disampaikan sebelumnya secara musyawarah dan mufakat. Selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara untuk usul mata acara pertama rapat ini. Hasil pemungutan atau penghitungan suara akan disampaikan oleh notaris dengan menghitung suara dari pemegang saham yang hadir dalam rapat dan pemegang saham yang menggunakan aplikasi isi.kc atau e-proxy. Yang tidak setuju diharap mengangkat tangan atau menyatakan ketidaksetujuan tersebut menggunakan e-proxy atau aplikasi isi.kc. Dari pemegang saham atau kuasa yang hadir secara fisik dalam rapat tidak ada yang menggunakan suara tidak setuju, sedangkan berdasarkan informasi dari Biro Administrasi Efek terdapat sebanyak 1.500 saham yang menyatakan tidak setuju melalui menggunakan e-proxy atau aplikasi e-proxy. Yang memberikan suara abstain diharap mengangkat tangan.
atau menyatakan suara abstain tersebut menggunakan e-proxy atau aplikasi EasyKC? Dari para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam rapat tidak ada yang menyatakan memberikan suara abstain, sedangkan berdasarkan informasi dari Biro Administrasi Efek terdapat pemegang saham memberikan suara abstain menggunakan e-proxy atau melalui aplikasi EasyKC sebanyak 10.700 saham. Karena dari para pemegang saham atau kuasa yang hadir secara fisik dalam rapat maupun melalui aplikasi easy.kc atau e-proxy ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka kita memasuki acara pemungutan suara. Untuk itu, mohon bantuan Bapak Notaris untuk memperhitung suara yang telah diberikan oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan. Terima kasih pada Bapak Ketua Rapat. Mereka yang memberikan suara abstain mewakili sejumlah 10.700 saham atau 0,01% dari seluruh saham yang hadir atau diwakili dalam rapat. Mereka yang memberikan suara setuju sejumlah 1.500 saham atau 0,01% dari seluruh saham yang hadir atau diwakili dalam rapat. Pemegang saham hak suara sah yang telah hadir atau diwakili dalam rapat namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain dianggap sah mewakili rapat dan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang menggunakan suara dengan jumlah suara abstain pada jumlah suara mayoritas pemegang saham, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang memberikan suara setuju adalah sejumlah 4.242.442.702 saham atau 99,99% dari seluruh saham yang hadir atau diwakili dalam rapat. Demikian Ketua Rapat. Terima kasih. Berdasarkan pemberitahuan dari Bapak Notaris, maka rapat memutuskan, menyetujui, dan mengesahkan usul dalam mata acara pertama rapat ini. Sekarang kita lanjutkan dengan mata acara kedua rapat, yaitu menetapkan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Sebagaimana yang tercantum dalam laporan laba rugi konsolidasi perseroan dan entitas anak yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, perseroan telah membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 791.916 juta rupiah. Sesuai dengan kebijakan dividen perseroan, maka pada kesempatan ini Direksi Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk membagikan dividen tunai sesuai kebijakan dividen sebesar 262.326.950 rupiah atau sebesar Rp50 per saham. Sedangkan untuk dana cadangan, perseroan mensisihkan sebesar 500 juta rupiah dari sisi laba bersih tersebut. Setelah dikurangi dana cadangan akan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional perseroan yang dimasukkan dalam pos saldo laba. Kepada para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib rapat yang telah dibacakan sebelumnya. Tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Oleh karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan untuk menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2021, yaitu dengan membagikan dividen tunai sebesar 262.842.326.950 rupiah atau
Rp50 per saham dan sebesar 500 juta ditetapkan sebagai dana cadangan. Sisa dari laba bersih perseroan setelah dikurangi dana cadangan akan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional perseroan yang dimasukkan dalam pos saldo laba, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlakukan terkait dengan melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akte-akte, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta hadir di hadapan pihak atau pejabat yang berwenang satu dan lain tanpa ada yang dikecualikan. Kami mengusul kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan sebagaimana disampaikan sebelumnya secara musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara untuk usul mata acara kedua rapat ini. Hasil pemungutan perhitungan suara akan disampaikan oleh notaris dengan memperhitung suara dari pemegang saham yang hadir dalam rapat dan pemegang saham yang menggunakan aplikasi easy.kc atau e-proxy. Yang tidak setuju diharap mengangkat tangan atau menyatakan ketidaksetujuan tersebut menggunakan e-proxy atau aplikasi easy.kc. Dari para pemegang saham atau pasien yang hadir secara fisik dalam rapat, tidak terdapat yang memberikan suara tidak setuju, sedangkan berdasarkan informasi dari Biro Administrasi Efek Perseroan, terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju menggunakan e-proxy atau melalui aplikasi IPC sejumlah 6.435.000 saham. Yang memberikan suara abstain diharap mengangkat tangan atau menyatakan suara abstain tersebut menggunakan e-proxy atau aplikasi easy.kc. Dari pemegang saham atau pasien yang hadir secara fisik dalam rapat, tidak ada yang memberikan suara abstain, sedangkan berdasarkan informasi dari Biro Administrasi Efek, terdapat pemegang saham memberikan suara abstain menggunakan e-proxy atau melalui aplikasi IKC sejumlah 751.900 saham. Karena dari para pemegang saham atau kuasa yang hadir secara fisik dalam rapat maupun melalui aplikasi easy.kc atau e-proxy, ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka kita memasuki acara pemungutan suara. Untuk itu, mohon bantuan Bapak Notaris untuk menghitung suara yang telah diberikan oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Mereka yang memberikan suara abstain mewakili sejumlah 751.900 saham atau 0,02% dari seluruh saham yang hadir atau 20 yang dapat. Mereka yang memberikan suara tidak setuju mewakili sejumlah 6.435.000 saham atau 0,15% dari seluruh saham yang hadir atau diwakili dalam rapat. Suara sah yang telah hadir atau diwakili dalam rapat namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain yang bisa mengambil rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara.
suara absen tersebut pada jumlah suara yang atas pemegang saham menggunakan suara, sehingga dapat disimpulkan bahwa suara setuju adalah sebanyak 4.292.9.202 saham, atau 99,85% dari seluruh saham yang ada. Demikian Berdasarkan pemberitahuan dari Bapak Notaris, maka rapat memutuskan, menyetujui, dan mengesahkan usul dalam mata acara kedua rapat ini. Sekarang kita lanjutkan dengan mata acara ketiga rapat, yaitu menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan gaji atau honorarium tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan atau rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Sehubungan dengan tugas pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris Perseroan dan tugas pengurusan yang dilakukan oleh direksi, maka kami mengusulkan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk menetapkan besarnya jumlah honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022 maksimal kenaikan 18% dari tahun lalu, yang dilakukan dengan mempertimbangkan usulan atau rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Kepada para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib rapat yang telah dibacakan sebelumnya. Tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Oleh karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 maksimal kenaikan 18% dari tahun lalu yang dilakukan dengan mempertimbangkan usulan atau rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan sebagaimana disampaikan sebelumnya secara musyawarah dan mufakat. Selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara untuk usul mata acara ketiga rapat ini. Hasil pemungutan atau perhitungan suara akan disampaikan oleh notaris dengan menghitung suara dari pemegang saham yang hadir dalam rapat dan pemegang saham yang menggunakan aplikasi easy.kc atau e-proxy. Yang tidak setuju diharap mengangkat tangan atau menyatakan ketidaksetujuan tersebut menggunakan e-proxy atau aplikasi easy.kc. Dari pemegang saham yang hadir tidak ada yang menyatakan tidak setuju, sedangkan berdasarkan informasi dari Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham memberikan suara tidak setuju menggunakan e-proxy atau melalui aplikasi PC sejumlah 1.595.200 saham. Yang memberikan suara abstain diharap mengangkat tangan atau menyatakan suara abstain tersebut menggunakan e-proxy atau aplikasi easy.kc. Dari para pemegang saham yang hadir tidak ada yang abstain, sedangkan berdasarkan informasi dari Biro Administrasi Efek Perseroan, terdapat pemegang saham yang memberikan suara abstain dan menggunakan e-proxy atau melalui aplikasi e-proxy sejumlah 5.086.900 saham. Karena dari pemegang saham atau kuasa yang hadir secara fisik dalam rapat maupun melalui aplikasi easy.kc atau e-proxy ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka
kita memasuki acara pemungutan suara. Untuk itu, mohon bantuan Bapak Notaris untuk menghitung suara yang telah diberikan oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Suara abstain mewakili sejumlah 5.086.900 saham atau 12% dari seluruh saham yang hadir atau diwakili dalam rapat. Setuju mewakili sejumlah 1.595.200 saham atau 0,4% dari seluruh saham yang hadir atau diwakili dalam rapat. Pemegang saham hadir atau diwakili dalam rapat yang dianggap sah hadir rapat suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang melakukan suara dengan suara abstain tersebut pada jumlah suara mayoritas pemegang saham, sehingga dapat disimpulkan suara setuju adalah sejumlah 4.849.849.002 saham, 99,96% dari seluruh saham yang hadir atau diwakili dalam rapat. Berdasarkan pemberitahuan dari Bapak Notaris, maka rapat memutuskan, menyetujui, dan mengesahkan usul dalam mata acara ketiga rapat ini. Sekarang kita lanjutkan dengan mata acara keempat rapat, yaitu menunjukkan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Pada kesempatan ini, kami atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengucapkan terima kasih kepada akuntan publik Mirawati Sensi Idris yang telah melaksanakan audit terhadap laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2021. Untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2022 ini, kami mengusulkan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk memberikan pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang akan melakukan audit atas buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Berikut dengan persyaratan serta ketentuan lainnya terkait dengan menunjukkan tersebut. Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris tersebut diusulkan karena masih dilakukan penilaian secara berkelanjutan untuk kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunjuk untuk melakukan audit, sehingga penunjukan akan dilaksanakan di kemudian hari berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Kepada para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib rapat yang telah dibacakan sebelumnya. Mengajukan pertanyaan. Oleh karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan untuk memberikan pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 berikut dengan persyaratan serta ketentuan lainnya terkait dengan penunjukan tersebut. Kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima baik usulan keputusan sebagaimana disampaikan sebelumnya secara musyawarah dan mufakat. Selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara untuk mata acara keempat rapat ini. Hasil pemungutan atau penghitungan suara akan disampaikan oleh notaris dengan menghitungkan suara dari pemegang saham yang hadir dalam rapat dan pemegang saham yang menggunakan aplikasi easy.kc atau e-proxy. Yang tidak setuju diharap mengangkat tangan,
atau menyatakan ketidaksetujuan tersebut menggunakan e-proxy atau aplikasi easy.kc. Dari pemegang saham yang hadir, tidak ada yang menyatakan tidak setuju, sedangkan berdasarkan informasi dari Dewan Administrasi Efek Perseroan, suara tidak setuju menggunakan e-proxy atau melalui aplikasi IKC sejumlah 11.056.400 saham. Yang memberikan suara abstain diharap mengangkat tangan atau menyatakan suara abstain tersebut menggunakan e-proxy atau aplikasi easy.kc. Dari pemegang saham yang hadir, tidak ada yang menyatakan memberikan suara abstain, sedangkan berdasarkan informasi dari Biro Administrasi Efek Perseroan terdapat pemegang saham memberikan suara abstain menggunakan e-proxy atau aplikasi IKC sejumlah 10.700 saham. 10.700 saham. Karena dari para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam rapat maupun melalui aplikasi easy.kc atau e-proxy, ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka kita memasuki acara pemungutan suara. Untuk itu mohon bantuan Bapak Notaris untuk memperhitung suara yang telah diberikan oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Mereka yang memberikan suara abstain mewakili sejumlah 10.700 saham atau 0,01% dari saham yang hadir atau diwakili dalam rapat. Mereka suara tidak setuju mewakili sejumlah 11.056.400 saham atau 0,26% dari seluruh saham yang hadir atau diwakili dalam rapat. Sah yang hadir dapat namun tidak menggunakan suaranya atau abstain dianggap sah menghadiri rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang melakukan suara. Dengan menambahkan jumlah suara abstain tersebut pada jumlah suara mayoritas pemegang saham, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang memberikan suara setuju adalah sejumlah 4.287.387.802 saham atau 99,74% dari seluruh saham yang hadir atau diwakili dalam rapat. Demikian rapat. Terima kasih. Berdasarkan pemberitahuan dari Bapak Notaris, maka rapat memutuskan, menyetujui, dan mengesahkan untuk dalam mata acara keempat rapat ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara rapat umum pemegang saham tahunan PT Tunas Baru Lampung Tbk telah selesai. Kami atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan pada hadirin semua sehingga memungkinkan rapat ini mengambil keputusan-keputusan dengan lancar. Selanjutnya saya menutup rapat umum pemegang saham tahunan perseroan ini pada pukul 15.14 waktu Indonesia Barat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemegang saham serta kuasa pemegang saham dan para hadirin yang kami hormati. Dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan ini secara resmi oleh Bapak W. Albert selaku Ketua Rapat, maka acara akan dilanjutkan dengan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Tunas Baru Lampung Tbk, di mana untuk pelaksanaan rapat umum pemegang saham luar biasa akan dimulai dengan menyesuaikan waktu yang tersedia di aplikasi easy.kc. Mohon konfirmasi dari Bapak Notaris, apakah RUPSLB dapat dimulai? Oke.